Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang pembinaan ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi. Anggota kelompok 8 terdiri dari Ferijal Fadila, Nur Hidayah, Bina, dan Gilang. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait dengan pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif secara konsep pertama kali diperkenalkan oleh John Hawkins pada tahun 2001 dalam bukunya Creative Economy: How People Make Money from Ideas. Ekonomi kreatif didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang menjadikan kreativitas, warisan budaya, dan lingkungan sebagai tumpuan masa depan. Proses penciptaan nilai tambah berdasarkan kreativitas, budaya, dan lingkungan inilah yang memberikan nilai tambah pada suatu perekonomian. Intinya adalah produktivitas yang bersumber kepada orang-orang kreatif yang mengandalkan kemampuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial. Dalam konteks ekonomi, kreativitas menunjukkan suatu formulasi ide-ide baru dan menerapkan ide-ide tersebut untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari produk-produk seni dan budaya. Ekonomi kreatif lahir dari kreativitas masyarakat di mana mampu membangun keterampilan sebagai modal utama untuk menciptakan barang dan jasa agar memiliki nilai ekonomi. Ekonomi kreatif pada hakikatnya adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial. Dalam konteks ekonomi, kreativitas menunjukkan suatu formulasi ide-ide baru dan menerapkan ide-ide tersebut untuk menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari produk-produk seni dan budaya. Ekonomi kreatif lahir dari kreativitas masyarakat di mana mampu membangun keterampilan sebagai modal utama untuk menciptakan barang dan jasa agar memiliki nilai ekonomi. Keterampilan masyarakat didukung dengan karakteristik budaya, sumber daya alam, bahkan geografis sebagai ciri khas dari negara atau tempat tinggal masyarakat tersebut. Kreativitas yang muncul dari manusia bisa berupa seni dan sains yang sama-sama berupaya membayangkan atau visualisasi dan menggambarkan atau mewakili sifat dan makna realitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferijal Fadila. Di sini saya akan menjelaskan soal peran ekonomi kreatif dalam pembangunan. Ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu bangsa, terutama dalam menghasilkan pendapatan atau income generation, menciptakan lapangan kerja atau job creation, dan meningkatkan penerimaan hasil ekspor atau export earning. Meningkatkan teknologi atau teknologi development, menambahkan kekayaan intelektual atau intellectual property, dan peran sosial lainnya. Oleh karena itu, ekonomi kreatif dapat dipandang sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa atau disebut engine economic growth and development. Nah, ekonomi kreatif adalah suatu konsep berbasis aset kreativitas yang secara potensial menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Di sini ada, menurut Suryana, potensial ekonomi kreatif berperan dalam penggerakan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, itu ada ekonomi kreatif dapat mendorong penciptaan atau pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan penerimaan ekspor. Nah, selain itu, ekonomi kreatif juga dapat mempromosikan aspek-aspek sosial, ragam budaya, dan pengembangan sumber daya manusia. Kedua, ekonomi kreatif memupuk ekonomi, budaya, dan aspek-aspek sosial yang saling berhubungan dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan wisata. Nah, yang ketiga, merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang berbasis aktivitas ekonomi dengan suatu dimensi perkembangan dan berkaitan antara tingkat makro dan mikro untuk ekonomi secara keseluruhannya. Dan yang terakhir, yang keempat, ini adalah salah satu pilihan pengembangan yang layak untuk menggugah inovasi yang multidisiplin, respon kebijakan, dan tindakan antar kementerian. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Ramanika Purnama akan melanjutkan pembahasan mengenai ekonomi kreatif dalam perspektif pendidikan ekonomi. Perkembangan dan kontribusi sektor UMKM tidak terlepas dari semakin bertumbuhnya wirausaha yang baru di masyarakat. Di sini menurut penelitian Bosma tahun 2011, tren munculnya wirausaha adalah karena tekanan ekonomi, sehingga seseorang terpaksa menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri.
Selain itu memang ada beberapa faktor yang menyebabkan hal-hal tersebut bisa terjadi. Di antaranya itu memang karena pengangguran, lalu frustasi akan pekerjaan yang sebelumnya, lalu yang terakhir itu karena kebutuhan ekonomi atau kebutuhan hidup layak. Nah, dari faktor-faktor tersebut, berbicara kondisi sekarang ini sedang pandemi, itu pasti faktor-faktor tersebut akan dirasakan oleh banyak orang gitu, terlepas memang dari dampak dari pandemi ini memang dirasakan oleh seluruh manusia. Nah, maka dari itu tren perkembangan UMKM di Indonesia saat ini banyak mengarah kepada ekonomi kreatif atau kepada sektor ekonomi kreatif yang sangat ditentukan oleh modal manusianya itu sendiri. Jadi berbicara di era global, aset yang paling penting di era global ini adalah manusia atau manusianya itu sendiri. Itu adalah aset paling penting gitu. Karena suatu bangsa yang memiliki keunggulan atau suatu bangsa yang memiliki kualitas atau bangsa yang baik atau bangsa yang memang memiliki kekayaan atau memiliki sumber daya yang melimpah, sumber daya alam yang melimpah, itu jika tidak digunakan, jika tidak dioptimalkan, tidak dimaksimalkan, jadi dimaksimalkan oleh manusianya, itu sama saja percuma gitu. Apalagi di era global kali ini gitu. Maka dari itu diperlukanlah manusia-manusia yang unggul atau manusia-manusia yang berkualitas gitu di era globalisasi sekarang ini gitu. Apalagi sekarang di masa pandemi ini gitu. Makanya kenapa di kondisi sekarang ini atau di sektor ekonomi kreatif ini diperlukan manusia-manusia yang menguasai pengetahuan juga keterampilan yang baik gitu. Dimana ketika mereka bisa memiliki kemampuan tersebut, mereka juga akan dapat istilahnya mendapatkan solusi atau bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sedang terjadi seperti yang tadi disebutkan, khususnya dalam ruang lingkup ekonomi tadi gitu. Jadi insya Allah kalau manusia yang memang atau sumber daya manusia atau suatu bangsa yang memiliki kualitas SDM yang baik akan menciptakan juga ekonomi yang baik juga gitu. Karena akan bisa menjalankannya, akan bisa menyelesaikannya, akan bisa menyelesaikan atau memecahkan masalah-masalah yang ada gitu. Di sini juga ada kutipan dari Hasan tahun 2014. Beliau mengatakan terkait produktivitas dan elastisitas kesempatan kerja di sektor industri menunjukkan bahwa pengetahuan serta pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami juga bisa dicerna dengan baik. Mungkin materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu pembinaan ekonomi kreatif di sekolah. Jadi di dalam pembinaan ekonomi kreatif di sekolah ada beberapa potensi yang bisa menjadi modal pengembang ekonomi kreatif di sekolah dan berlanjut ke masyarakat. Itu yang pertama adalah ketersediaannya ilmu pengetahuan yang lebih di sekolah. Tidak sebatas bisnis, tetapi siswa juga dibekali pengetahuan yang implementatif di dalam bisnis. Nah, yang kedua adalah sekolah menjadi penampung bakat-bakat entrepreneur muda yang masih bersemangat, mudah dibentuk mindsetnya, dan memiliki semangat yang berani mencoba tanpa takut gagal. Ketiga adalah banyaknya peluang bantuan dari pemerintah untuk pengembangan sektor ekonomi kreatif. Di sini lebih membantu dan memudahkan calon pengusaha muda untuk belajar menjadi sumber modal bisnis. Yang selanjutnya adalah contoh bisnis ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan di sekolah, yaitu yang pertama adalah film pendek. Nah, seperti yang kita tahu, industri film saat ini merupakan salah satu bisnis ekonomi kreatif yang digandrungi anak muda dan menjadi salah satu potensial yang dikembangkan di sekolah. Dengan pembuatan film-film indie yang bisa dipasarkan secara komersial di media sosial, anak-anak muda juga akan sangat tertarik dengan pengembangan bisnis model ini, yaitu dengan film pendek. Kedua adalah desain dan advertising, yaitu pengiklanan. Nah, bagi anak-anak muda di sekolah yang jago desain dengan pemrograman ilustrasi dan diarahkan untuk mengolah bisnis kreatif di bidang advertising, pekerjaan mendesain yang tertentu lebih mudah dikerjakan oleh anak muda yang bersemangat dengan model bisnis yang masih terjangkau dengan kondisi keuangan. Yang ketiga, pengandung game.
Jadi, bagi anak-anak muda kreatif nih yang mengandungi game juga bisa difasilitasi secara nyata oleh sekolah untuk serius dalam menjadi pengembang sebuah aplikasi atau game. Jadi, cara ini akan sangat mendidik dan bernilai kreatif, mengarahkan kecenderungan dan hobi anak muda yang hobi main game menjadi aktivitas yang lebih produktif dan bermanfaat. Keempat adalah produk kerajinan dan seni. Bagi kalian siswa yang suka membuat kerajinan tangan dan produk-produk kreatif bernilai seni juga sangat cocok untuk difasilitasi dalam bisnis produk kerajinan dan seni. Pembuatan produk kerajinan bisa bekerja sama dengan masyarakat maupun masyarakat setempat. Produk unggulan bisa menjadi nilai jual juga sehingga menghasilkan ekonomis. Yang selanjutnya adalah musik. Sekolah yang memiliki kecenderungan bermain musik dan seni yang tinggi bisa diarahkan untuk mengembangkan sektor bisnis ekonomi kreatif di bidang musik. Nah, mulai dengan membangun sebuah kelompok musik, penyanyi dan penyiar sehingga menimbulkan tampilan di banyak tempat dan akhirnya memiliki daya tawar secara ekonomi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.